Salam, kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus yang telah menolong kita sepanjang umur hidup kita, dan pada hari ini ada kesempatan kita berkumpul bersama walaupun karena keadaan tidak sebanyak yang biasanya, tetapi kita yang ada, kita mengambil bagian untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Diawali dengan sebuah lagu, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Menjaga, memelihara kami, memberi kami kekuatan dan kesehatan. Itulah sebabnya kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu, karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Daripada-Mu ya Tuhan, kami akan hidup. Terima kasih Tuhan, berbicara dengan kami semua pada hari ini dari sebagian firman-Mu
supaya kami mengerti isi hati Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, kami mau duduk diam dan tenang untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Urapi kami semua ya Bapa, supaya kami layak untuk mendengarkan firman itu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Manusia di muka bumi ini diberi dua pilihan. Mau jadi orang kafir, orang fasik, atau mau jadi orang benar. Itu bukan paksaan, tetapi itu pilihan. Karena alam menghargai hak bebas setiap kita untuk memilih mau jadi apa. Tetapi hari ini saudara, selaku hamba Tuhan, saya mengajak saudara, seperti Musa mengajak bangsa Israel, hari ini kuhadapkan kepadamu maut dan kehidupan. Pilihlah kehidupan supaya kamu selamat. Amin. Amin. Ada pilihan untuk jadi orang fasik. Ada pilihan untuk menjadi orang benar. Hari ini selaku hamba Tuhan, saya ajak sidang Jumat, mari kita memilih jadi orang benar. Amin. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Sebagai dasar firman Tuhan, saya ajak kita buka Alkitab kita masing-masing dan kita baca di dalam kitab Mazmur 92 ayat 13 sampai kepada ayat yang ke-16. Saya ulangi, Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. Hitungan dari saya, 3, 2, 1. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa sejak awal prolog dari pemberitaan firman Tuhan ini, saya ajak saudara untuk menjadi bagian dari orang benar. Walaupun di luar sana ada pilihan untuk menjadi orang tidak benar, untuk menjadi orang fasik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi orang benar adalah sebuah predikat pemberian dari Tuhan. Amin. Amin. Predikat buat orang-orang percaya adalah menjadi orang benar. Apa predikatnya? Saudara yang kasih, dalam ayat yang ke-13 ada dua predikat yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Pertama, predikat pertama adalah bertunas seperti pohon kurma. Amin. Saudara kasih, ada banyak pohon, tapi saya heran Raja Daud pemazmur mengambil contoh pertama predikat kita orang benar itu adalah bertunas seperti pohon kurma. Amin. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, saya coba explore berita-berita mengenai budidaya pohon kurma dan keadaan pohon kurma itu seperti apa. Di sini dia bicara tunas. Saudara kasih, tunas itu dari biji, amin. Bijinya pohon kurma itu ya tidak terlalu besar, kecil, kira-kira 2 mm. Di dalam isinya yang sebesar 2 cm barangkali. Di dalamnya isinya kecil. Bukan biji yang besar seperti pohon kelapa. Sama-sama bangsa Palam, bukan biji yang besar seperti pohon lontar. Sama-sama bangsa Palam, tapi Alkitab mengambil contoh buah kurma. Biji kurma itu untuk menjadi tunas ternyata tidak semudah itu. Tunasnya itu digali dalam sekitar 20 sentian, 20 cm. Lalu ditindih dengan batu sampai 2 batu yang besar, lalu ditutup dengan pasir. Karena habitat dari pohon kurma ini ada di padang pasir.
bukan di gunung-gunung yang subur, tapi di padang pasir yang tandus dan kurang air. Disitulah pohon kurma ditanam. Dari biji yang kecil, saudara yang kasih, lalu sudah kecil ditindih lagi dengan batu. Tapi itu membuat biji dari pohon kurma ini berakar dalam. Amin. Setelah berakar dalam, dia keluar menembus batu itu, menyingkirkan batu itu, tumbuh ke atas. Jadi biji kurma itu, tunas kurma itu sejak kecilnya sudah dihadapkan pada tantangan besar. Amin. Dia kecil saja. Jangan tunggu saudara menjadi orang besar dulu baru menjadi orang benar. Nanti saya orang kecil saja. Engkau kecil diumpamakan seperti biji kurma. Amin. Biji kurma kecil saja, hampir nggak kelihatan kalau dari jauh. Tapi Tuhan mau pakai saudara dan bawa saudara menjadi orang benar. Amin. Mungkin saudara rasa minder, nggak enak, aku kan orang kecil, maju masuk dalam pelayanan buat apaan? Tetapi ingat baik-baik, kalau biji kurma bisa tumbuh, saya percaya bahwa kita orang-orang kecil pun bisa tumbuh dalam Kristus. Amin. Tetapi kecil bukan tanpa ujian. Kecil bukan tanpa tantangan. Biji kurma bisa bertunas karena dapat tekanan berat dari batu-batu itu. Amin. Biji kurma bisa akarnya dalam karena lingkungan tidak bersahabat, kurang air, panas, gersang, tidak subur. Dalam keadaan itulah biji dari pohon kurma itu menjadi tunas. Amin. Saya percaya mungkin kita jemaat di sini banyak kekurangan, kurang makan, kurang pakai, kurang minum dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan seperti itulah Allah mau pakai saudara dan saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan tunggu jadi besar baru berbuat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sisi lain selain di tanah kering berbatu, Tuhan juga umpamakan orang benar itu predikat yang kedua seperti pohon aras yang tumbuh di Libanon. Amin. Pohon aras ini adalah pohon yang sangat besar dan dia biasanya tumbuh di daerah-daerah yang subur. Beberapa peneliti pernah menemukan bahwa tinggi pohon ini antara 40 sampai 60 meter dari atas permukaan tanah. Dan dia biasanya tempat ketinggian. Kalau kurma di tempat yang tidak berair, tandus. Sebaliknya aras ini ada di pohon subur, di mana banyak pohon-pohon tumbuh di sana. Tetapi aras lain sendiri dari yang lain. Aras ini tumbuh melampaui tinggi pohon-pohon yang lain. Amin. Lalu aras ini berguna luar biasa. Kalau kurma tadi berguna banyak sekali. Nanti saya terangkan, tapi aras dulu, habitatnya dulu saya terangkan. Dia di bukit yang tinggi, di antara pohon-pohon yang subur, pohon-pohon yang besar. Saudara yang kekasih, ini maksud dari firman Tuhan adalah bahwa anak-anak Tuhan, bahwa orang-orang benar itu lepas di mana aja hidup. Amin. Mau di tempat orang miskin, mau di daerah gersang, mau di daerah yang subur, daerah yang makmur, dia tetap eksis. Amin. Dia bisa menyelesaikan diri dengan segala situasi. Lu kirim ke Belanda, siap hidup di sana. Itulah sebabnya Injil diberitakan ke seluruh muka bumi, karena orang-orang benar itu bisa ada di mana saja dan eksis di sana. Amin. Karena itu Amanat Agung berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia. Firman Tuhan dengan yakin dan pasti, dimanapun kita pergi, Injil akan diberitakan. Karena kita bisa hidup di dalam segala cuaca oleh pemeliharaan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mau di tempat lingkungan seperti kurma kita hidup bukan sekedar hidup, tapi menjadi berkat. Amin. Kurma di tempat padang gersang, bisa tempat orang berlindung, bisa mendatangkan air di oase-oase, bisa juga berbuah, dan buahnya itu sangat manis. Saya penggemar kurma. Kalau saya dengan istri atau anak-anak pergi ke Tanah Abang, yang saya cari pertama adalah kurma. Saudara-saudara yang muslim biasa ajak buka puasa, orang cari makan ini dan itu, saya carinya kurma. Kurma itu mengandung gizi yang luar biasa. 80% dari buah kurma itu mengandung gula, sisanya ada
apa di sana, ada unsur karbon di sana, ada unsur ferrum, besi di sana, unsur-unsur yang membawa kehidupan ada di sana, sehingga para ahli gizi mengatakan bahwa kurma itu merupakan makanan yang sangat luar biasa bergizi untuk kehidupan manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau aras lain lagi, buahnya itu lumayan besar dan dia akan matang dalam 3 tahun. Bayangkan kalau tumbuhan lain itu mungkin dalam 3 bulan bisa dipanen. Kalau buahnya pohon ini 3 tahun. Berarti kita sebagai umat Tuhan disuruh untuk bertekun sampai ada buah. Amin. Jangan mimpi mau berbuah dalam 1 hari. Buah orang benar itu dikerjakan dengan tekun. Hasilnya tumbuh pohon-pohon yang besar. Dan kalau kita baca kitab Raja-Raja, di sana kita lihat betapa Raja Salomo itu membangun kerajaannya. Ditawari juga di semua diceritakan membangun istana itu minta kayu aras dari sahabat yang bernama Raja Hiram. Raja Hiram seorang raja di negeri Lebanon. Dia kirim kayu-kayu aras dari sana. Betapa pentingnya kayu itu, bermanfaat luar biasa. Kayu itu bukan saja hidupnya berguna, tapi matinya pun berguna. Amin. Kayu aras itu. Alkitab Mazmur 16:15 berkata, ya orang benar itu, orang dikasih itu, matinya pun berbahagia. Matinya pun berarti. Matinya pun begitu sangat-sangat berharga. Yang berharga di mata Tuhan, kematian orang-orang yang dikasihinya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau habitat dari pohon aras itu di pegunungan, yang sekarang di Indonesia ada, di Kalimantan ada, di Alaska ada, Amerika Utara ada, tapi ribuan tahun ditemukan bahwa aras terbaik itu dari Lebanon. Sayang sekarang beritanya populasinya menurun karena sangat banyak dipakai. Kalau negeri Lebanon sekarang masih menggunakan aras sebagai lambang pohonnya. Kalau kita burung Garuda, nah di sana mereka lambang negaranya ada pohon aras. Betapa bermaknanya pohon itu bagi kehidupan manusia. Kalau di kurma itu di daerah-daerah yang tropis, yang panas terik. Tetapi mari kita lihat habitat orang benar menurut Mazmur pasal 14. Bukan di Lebanon, bukan di Mesir, bukan di Tunisia, bukan di Arab Saudi, bukan sekarang kurma ada di Australia, ada juga di Indonesia, ada yang juga yang tanam. Tapi mari kita lihat habitat dari 2 pohon ini, orang-orang benar ini menurut Mazmur pasal 92 ayat 14. Kita baca bersama. Mazmur 92 ayat 13. 1, 2, 3. Mereka yang ditanam di bait Tuhan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi pohon aras sebenarnya itu hidup di Lebanon, kurma hidup di Mesir, di tanah-tanah yang gersang, pohon pasir. Tapi anak Tuhan itu ditanam di dalam baitnya Tuhan. Amin. Di dalam rumahnya Tuhan dan bertunas di pelatarannya. Ditanam di baitnya Tuhan itu masih belum terlihat. Tapi ketika dia bertunas, belum berbuah nih, baru bertunas, sudah di pelataran Allah. Untuk dilihat orang, amin. Biarlah perbuatan baikmu dilihat orang supaya mereka memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya ditanam di dalam bait Allah, tapi bertunas di pelataran Tuhan, amin. Dan ini adalah habitat yang terbaik bagi orang benar. Jangan tinggalkan rumah Tuhan. Tadi lagu pertama pembukaan khotbah ini, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Mazmur 84 ayat, coba kita baca. Mazmur 84 ayat 11. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik firman Tuhan supaya kita paham apa maksud firman Tuhan ini bagi hidup kita. Mazmur 14 ayat yang ke-11 saya bacakan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
Yang kedua, bait yang kedua, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Amin. Saudara perhatikan baik-baik. Di sini jelaslah bahwa habitat dari orang-orang benar itu ada di pelataran Tuhan, ada di rumahnya Tuhan. Memang di luar sana tersedia banyak sekali yang menarik. Rumah-rumah orang fasik begitu penuh dengan bujukan, rajuan yang sifatnya menyenangkan, hanya sementara. Tetapi saudara dan saya, hari ini Alkitab katakan lebih baik 1 hari di rumah Tuhan, di pelataran Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari di dalam ambang pintunya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat-tempat orang fasik. Saudara di sana mungkin dapat kesenangan, tapi ujungnya banyak jalan dikira lurus, ujungnya menuju maut. Hari ini firman Tuhan membawa balik saudara kepada habitat kita, yaitu bukan di tempat orang fasik, bukan di tempat dunia yang lain, tetapi di dalam rumah Tuhan. Disinilah habitat orang-orang benar. Amin. Di sini saudara terpelihara. Itulah sebabnya Yohanes 15 ayat 5 berkata, aku adalah pokok anggur yang benar, dan apabila aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, maka aku apa saja yang kamu minta, kamu akan berbuah banyak. Amin. Kamu akan berbuah lebat. Dan akhir dari ayat itu dikatakan, tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak di rumah Tuhan, tidak di pelataran Tuhan, kita hidup sia-sia. Apapun yang kita lakukan sia-sia. Tetapi kita menjadi berarti apabila kita dekat dengan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Saya mau supaya jemaat Tuhan camkan betul-betul firman Tuhan ini. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik kita ada di dalam Kristus supaya kita berbuah lebat. Amin. Misi dari pekerjaan Tuhan di GBI Nafiri adalah hidup memberi buah. Dan saudara, saya pastikan tidak akan memberi buah jikalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak melekat pada Kristus. Sebab Dia adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah carang-carangnya. Carang itu jangan lepas dari pokok anggur, karena dia akan layu, mati, kering, dan dibakar orang. Saya mau supaya saudara bertumbuh melekat pada Kristus, dan Allah mau memberkati saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa dampak kalau kita melekat pada Tuhan? Apa buah yang kita petik kalau kita melekat pada Tuhan? Mazmur 37 ayat 25 berkata, dahulu aku muda dan sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak-anak yang meminta roti. Amin. Mazmur 25 ditulis ketika Rasul Paulus, ketika Raja Daud berumur sekitar 70 tahun. Dia sudah mengalami hal-hal luar biasa bersama dengan Tuhan. Karena itu dia berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, telah putih rambutku. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak-anak yang meminta-minta roti. Di dalam Tuhan, apabila engkau dekat dengan Tuhan, anak-anakmu akan mewarisi bumi. Amin. Masa depannya diberkati oleh Tuhan. Bahwa kalau kita baca ayat yang ke-36 dikatakan bahwa mereka akan memberkati banyak orang. Memberi pinjaman dan tidak meminta-minta. Amin. Tidak meminta-minta. Tidak jadi pengemis anak-anak kita. Mereka akan diberkati oleh Tuhan. Dan karena mereka diberkati, mereka akan jadi berkat buat orang lain. Bahkan berkat buat bangsa-bangsa. Di dalam roh Tuhan saya percaya bahwa keluarga kita, keturunan kita, anak cucu kita akan menjadi berkat. Amin. Ulangan pasal yang ke-28 ayat 13 berkata bahwa mereka akan menjadi ekor, kepala bukan ekor. Amin. Menjadi naik dan tidak turun. Coba kita baca asal. Tapi ada tetapinya itu, apabila ada syarat di sana. Bukan sekedar tidak naik dan tidak turun. Tetapi ada syarat di sana. Mazmur Ulangan 28. LCD bantu. Ulangan 28 ayat 13. Supaya saudara mengerti, tidak asal-asal, yang bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud, bukan tidak berdampak kalau kita ada dalam rumahnya Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat 13. Saya bantu bacakan. 1, 2, 3.
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, perhatikan, apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Ini janji-janji ketika orang-orang benar itu dekat di rumahnya, dalam rumahnya Tuhan. Melekat pada Kristus. Menjadi carang-carang dari pokok anggur yang benar itu. Keturunannya akan memberkati bangsa-bangsa. Dan mereka akan naik tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi apabila, tetapi ada syarat. Tidak ada janji, tidak ada berkat tanpa syarat. Tanpa kewajiban. Tanggung jawab kita supaya anak-anak kita naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor ialah apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, satu, yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan, dan yang kedua, lakukan dengan setia. Amin. Dengar firman Tuhan, lakukan dengan setia. Perhatikan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, lakukan dengan setia. Kalau hanya dengar-dengar saja tidak menjadi pelaku, kamu tidak ada apa-apanya. Kamu itu cuma debu tanah. Cuma sampah, kata Rasul Paulus. Dengar firman Tuhan dan lakukan. Supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Siapapun engkau. Kalau engkau tidak dekat dengan Tuhan, engkau akan binasa. Siapapun engkau tidak setia melakukan firman Tuhan, engkau tidak berhak menerima janji-janji firman. Berkat hanya bisa kita terima, janji hanya bisa kita dapatkan kalau firman kita dengar dan firman kita lakukan dengan setia. Amin. Jadi perhatikan firman. Saya suka kalau firman Tuhan disampaikan, perhatikan sungguh-sungguh. Kamu kuliah, anak-anak, kalau dosen lagi ngajar, yang kasih pengajaran ece-ece saja, nggak ada apa-apanya dibanding firman Tuhan, kamu harus dengar dan disiplin. Bapak-bapak rapat di kelurahan saja, lurah cuma manusia biasa. Kalau disampaikan pernyataan-pernyataan pemerintahan, harus diperhatikan sungguh-sungguh. Yang saya sampaikan hari ini adalah firman Tuhan. Saudara perlu perhatikan supaya saudara memperoleh berkat dari Tuhan. Saya hanya penyampai berita, tapi sumber berkat itu dari Tuhan. Kalau engkau perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, seluruh janji berkat ini menjadi milik saudara. Mengapa banyak orang tidak diberkati? Atau diberkati pun hanya untuk dimiliki, tidak untuk dinikmati. Karena apa? Karena mereka tidak dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Banyak orang kaya raya di dunia ini, betul, tetapi tidak diberi hak untuk menikmati kekayaannya. Kenapa? Tidak dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak lakukan dengan setia. Sebentar naik, sebentar lagi turun, drop, hilang, lenyap sejarah. Kenapa? Tidak dengar dan tidak lakukan dengan setia firman Tuhan itu. Saya ajar saudara di gereja ini supaya belajar untuk dengar firman Tuhan. Amin. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Karena oleh firman Tuhan langit dan bumi jadi. Oleh firman Tuhan engkau hidup dan ada. Oleh firman Tuhan engkau dapat selamat. Oleh firman Tuhan hidupmu terpelihara. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Dampak penting daripada kita ini ditanam di rumah Tuhan, bertumas di pelatarannya, ialah bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Pasti diberkati oleh Tuhan. Itu tidak perlu diragukan lagi. Harusnya saya tidak khotbahkan ini lagi. Karena kita bukan manusia kanak-kanak lagi. Kita udah jemaat dewasa. Saya hanya ingatkan dan segarkan kembali. Tingkah laku kita mengiring Tuhan adalah tetap setia dalam Tuhan. Meskipun hari sukar seperti ini. Meskipun kita dikurung di rumah karena harus memutuskan rantai corona, tapi tidak ada putus hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Meskipun kita di rumah, kita tidak ada yang larang untuk berdoa kepada Tuhan. Tidak ada yang larang untuk periksa firman Tuhan. Tidak ada yang larang bawa istri anak pelajari firman Tuhan dan renungkan firman itu siang dan malam. Justru ini kesempatan sangat baik untuk kita memahami isi hati Tuhan lewat pembacaan firman dan merenungkan firman itu siang dan malam. Saya ingin tahu berapa banyak di antara kita
setelah terkurung di rumah begitu lama, berapa ayat yang sudah dibaca. Sebagai gembala sidang saya tunjuk contoh. Keluarga kami di pastori sudah baca sampai dengan besok mulai kitab Petrus, 1 Petrus. Sudah selesai kitab Ibrani dan Yakobus, sudah selesai. Besok mulai dari 1 Petrus terus sapu sampai dengan 3 Yohanes dan kitab Yudas. Wahyu kita udah baca duluan. Setelah itu kita akan ambil waktu untuk renungkan ayat-ayat yang sulit, yang sulit dipahamkan. Kita akan bahas bersama-sama dalam satu keluarga. Saya kasih contoh buat saudara bahwa corona ini tidak membatasi pastori untuk berhubungan dengan Tuhan, baca firman-Nya, merenungkan firman itu lebih banyak daripada biasanya. Kalau pastori bisa lakukan, saya percaya keluarga GBI Nafiri pun akan melakukannya juga. Supaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Bapak-bapak, ambil peran pentingmu sebagai imam. Sebagai imam, saudara harus tegas untuk bawa anak-anak takut akan Tuhan. Biar mereka taruh firman itu jadi tanda di dahinya, tanda di lengannya, tanda di gerbang rumahnya, itu jadi contoh teladan buat orang lain. Bapak-bapak jangan lengah. Anda sebagai imam punya tanggung jawab khusus bahwa bini anak itu takut akan Tuhan. Tegur dengan keras kalau mereka tidak takut akan Tuhan. Jangan sampai mereka lebih takut direktur di kantor daripada takut sama Tuhan. Yang mahasiswa jangan sampai lebih takut sama rektor daripada takut sama Tuhan. Saya kasih tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang lebih dari pimpinan apapun di dunia ini. Dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kemarin saya ambil Yahota ya di kitab Wahyu ya 19 contoh, dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Baca kitab Wahyu 19 ayat 16. Kita harus bawa anak-anak kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan direktur boleh-boleh saja. Dekat dengan rektor boleh-boleh saja. Tapi itu hanya sementara sifatnya. Selagi kita hidup di bumi. Tapi saya sedang mengajarkan tentang kekekalan. Apabila anak-anak kita ini terikat pada Tuhan, tidak usah takut mereka ada apa-apa di dalam. Karena Tuhan yang jaga mereka. Amin. Tuhan yang lindungi mereka. Setiap orang yang ada di rumah Tuhan, bertunas di pelataran Tuhan, pasti ada dalam penjagaan Tuhan. Dan saya tidak khawatir tentang anak-anak saya. Hari esok mereka, apa yang mereka makan, akan mereka mau pakai. Apakah saya hidup umur panjang atau umur pendek, saya tidak peduli. Karena saya tahu bahwa kalau saya dekat dengan Tuhan, anak-anak saya, cucu cicit saya, keturunan saya, generasi ke generasi ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Saya tidak takut tentang keturunan saya. Sama sekali saya tidak takut. Kalau Tuhan pelihara saya percaya keturunan saya dipelihara lebih hebat dari saya. Karena itu satu saja kuncinya bahwa anak-anak menjadi orang-orang yang takut dan gentar akan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu kalau kita sudah diberkati di Mazmur 37, 25, 26, di Ulangan 28, 13, di Mazmur 116, 15, bahkan satu lagi Yesaya 46 ayat 4, dia bilang aku menggendong engkau sampai hari tuamu. Amin. Bukan pada masa muda saja, sampai ubanan aku tetap menggendong engkau. Kita ada dalam gendongan tangan yang kuat. Berkat-berkat ini kita terima untuk apa? Untuk pasif? Tidak. Untuk diam-diam saja di rumah? Tidak. Untuk sekedar untuk mengucap syukur saja? Tidak. Ada hal yang penting yang dititipkan di dalam ayat 16 dari Mazmur 92 tadi. Mari kita baca sama-sama Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Saudara, sedikit lagi saya akhiri firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Mazmur 92 ayat 16. 1, 2, 3. Untuk tujuan apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. 1. Yang kedua, bahwa ia gunung batuku. Dan yang ketiga, tidak ada kecurangan padanya. Amin. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan karena ada di rumah Tuhan, bukan leha-leha. Di dalam berkat-berkat itu ada kewajiban, ada timbal balik berupa tanggung jawab. Perhatikan firman Tuhan. Ada tanggung jawab supaya kita memberitakan sebagai kita menjadi alat kesaksian dalam rumah Tuhan. Amin. Kita dipanggil Tuhan bukan sekedar menerima repot to glory, haleluya, tidak berhenti di situ. Kita ada punya visi, kita ada punya misi untuk menjadi alat kesaksian, kabarkan ke seluruh dunia bahwa Tuhan itu benar.
Bahwa itu Allah. Bahwa Allah itu baik. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan itu benar, jangan cari alamat yang lain. Hari ini ambil keputusan datang pada Tuhan. Kalau dia benar, dia akan membenarkan saudara. Dan membenarkan saudara, kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Haleluya. Yang kedua, beritakan juga bahwa Tuhan itu gunung batu, tempat perlindungan. Amin. Kalau engkau susah, engkau sakit, engkau dalam ancaman bahaya, jangan lari pada orang lain karena pertolongan manusia terbatas. Firman Tuhan pada bagian yang kedua ayat ke-16 minta supaya kita berlari pada gunung batu keselamatan kita itu Tuhan. Yang ketiga, tidak ada kecurangan padanya. Saudara sudah merasakan kan? Kan kadang kita rekan sekerja juga satu curang pada yang lain. Amin. Satu sama-sama kepala bagian di kantor X saling nipu. Sama-sama di direktur di satu perusahaan saling cari muka sama atasan, saling curang. Itu kelakuan biasa di dunia ini. Itu kelakuan orang-orang tidak ditanam dalam rumah Tuhan. Tapi kalau saudara ditanam dalam rumah Tuhan, tunjukkanlah kepada semua orang bahwa tidak ada kecurangan dalam hidup kita. Amin. Kalau Allah itu tidak curang, ya orang-orang benar juga jangan curang. Saudara jadi pekerja, seperti misalnya kerja AC, ada juga yang kerja macam-macam, apapun itu bentuknya, jangan curang dengan orang. Amin. Kalau saudara orang benar itu, buahnya, kewajibannya, tanggung jawab rohaninya, ialah jangan curang seperti Allah tidak pernah curang. Kalau Allah curang, kita tidak ada yang hidup lagi. Amin. Kita saja yang curangi Allah setiap hari. Sudah curangi sesama, curangi Allah. Yang masih hidup dalam keadaan curang, bertobat. Demi firman Tuhan saya minta kamu bertobat. Terima firman Tuhan. Lakukan apa yang benar. Jika engkau seorang direktur, jangan curang dengan anak buahmu. Jika engkau seorang staf, jangan curang dengan pimpinanmu. Lakukan yang benar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat-jemaat GBI Nafiri dimanapun kalian bekerja, bawa predikat sebagai anak Tuhan. Bawa buah-buah sebagai anak Tuhan. Jangan berlaku curang dimanapun juga karena Allah kita tidak curang. Allah mau supaya kita semua hidup jujur. Amin. Jujur di rumah dengan istri jangan curang. Dengan suami jangan curang. Dengan anak-anak jangan curang. Dengan saudara jangan curang. Dengan rekan sekerja jangan curang. Dengan perusahaan tempat bekerja jangan curang. Lakukan yang benar karena Tuhan pasti memberkati orang benar. Jangan takut engkau kekurangan. Orang jujur dibela oleh Tuhan. Dengan orang-orang miskin kekurangan jangan curang. Sebagai orang benar, apabila kita berlaku baik, terutama dengan orang miskin, kekurangan, melarang, engkau tidak berlaku curang, tetapi berlaku baik buat mereka, Alkitab katakan engkau memiutangi Tuhan. Tetapi apabila engkau berlaku curang, engkau sedang membangun konflik dengan Allah. Karena Allah adalah pelindung, pembela dari orang-orang kecil. Lebih lucu lagi, sudah sama-sama kecil, saling curang satu sama lain. Allah mau supaya dengan siapa saja, dengan dasar firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 92 ayat 16, bagian terakhir dari ayat yang ke-16 ini, Allah minta supaya kita menjadi jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Jangan berlaku curang, maka Tuhan pasti memberkati saudara saya. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan, yang bimbang tentang masa depan, Tuhan memberikan kepastian. Beri kemuliaan Tuhan buat Tuhan Yesus, dan saya akhiri penyampaian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya kita angkat sebuah lagu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Syukur padamu ya Bapa, yang telah memberi kami kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Di akhir dari ibadah kami berdoa ya Bapa, buat keluarga besar GBI Nafiri yang saat ini sebagian masih terkurung di rumah karena berbagai-bagai alasan, khususnya menghadapi situasi kritis corona. Tetapi kami percaya Allah menyertai jemaat-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan satupun dari jemaat Tuhan. Jagalah mereka seperti biji mata-Mu sendiri ya Tuhan. Apapun yang mereka buat dan kerjakan, Tuhan menyertai dan buat berhasil. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat mereka ya Bapa, sembuhkan dengan kuat kuasa darah-Mu. Yang berkekurangan, Tuhan Engkau berkati mereka. Buka pintu-pintu langit dan curahkan berkat-Mu buat jemaat Tuhan, supaya mereka menikmati kebahagiaan, kesejahteraan yang Tuhan anugerahkan sesuai dengan janji firman-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang benar. Mereka adalah carang-carang dan Engkau adalah pokok anggur yang benar itu. Daripada mulia Tuhan, mereka diberkati buat selama-lamanya. Berkati anak-anak mereka, berkati usaha pekerjaan mereka. Apapun yang jemaat-Mu kerjakan, Tuhan buat mereka berhasil ya Bapa. Kau jadilah gembala yang baik buat umat-Mu, buat mereka tetap aman dan sejahtera dalam tangan Tuhan, supaya mereka bersuka cita dan menjadi alat kesaksian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat program-program gereja ini yang sebagian terbengkalai, tapi kami tahu tepat pada waktunya Tuhan akan buka jalan sehingga program-program itu boleh berjalan dengan lancar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami, pemerintah Jokowi, berikan mereka dengan staf-stafnya kesehatiannya Bapa, supaya mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik dan benar buat bangsa ini, supaya tali rantai corona boleh diputus, tapi bangsa Indonesia pun tetap menikmati sejahtera, tidak ada yang kekurangan. Ini bukan hal yang mudah, tapi kami percaya Shalom Allah ada di bangsa kami. Dan kalau Allah menyertai, memberi hikmat akal budi buat pimpinan kami tahu akan terbit kebijakan-kebijakan yang baik, yang dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh bangsa ini. Terima kasih Bapa, sertai pemerintahan kami dari pusat, daerah-daerah sampai ke pelosok-pelosok pedesaan, pimpinan-pimpinan pemerintahan di tiap-tiap tingkat itu. Tuhan berikan mereka hikmat dan akal budi untuk dapat memimpin bangsa ini semakin hari makin dekat pada kebaikan
dan nama Tuhan dipermuliakan buat selama-lamanya. Kami berdoa buat gereja Tuhan, baik pimpinan tertinggi di sinode gereja, persekutuan antar gereja-gereja Kristen di Indonesia, maupun sampai pelayanan penginjilan pos-pos di daerah-daerah terpencil, terluar, pula-pula yang terisolasi. Kami percaya meskipun ada corona, tetapi itu tidak akan memutus pelayanan Injil di Indonesia. Salam Allah ada di Indonesia, sehingga Injil tetap diberitakan. Setiap orang yang mendengar Injil itu bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya jiwa mereka diselamatkan. Terima kasih banyak Bapa. Pelihara hamba-hambamu yang melayani Tuhan. Dalam keadaan sulit ini banyak yang kekurangan makan, minum, dan pakai. Tapi kami percaya Engkau adalah pemilik pohon segala berkat, pemilik langit, bumi, dan segala isinya. Berkat ada di dalam tangan Tuhan dan sedia tercurah buat hamba-hambamu ya Bapa. Berikan kesetiaan kepada hamba-hambamu supaya mereka boleh bergandeng tangan bahu-membahu menyebarkan Injil Tuhan sampai dunia ini mengenal Engkaulah Tuhan Juru Selamat. Kasih jiwa mereka. Terima kasih banyak Bapa. Demikian Tuhan, semua hamba-hambamu yang telah ambil bagian dalam ibadah pada hari ini, berkati semuanya Bapa. Sudah janji firman-Mu, diberkatilah orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Demikianlah Bapa, kami akhiri akan ibadah kami ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah saudara-saudaraku, marilah kita kembali ke tempat kediaman kita masing-masing dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah yang Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus tetap menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.